Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setkom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada? Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Baik. Tambah dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung dari dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di bukunya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini serius ini Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak di bukunya Pak, Iya, Bu. KJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan, ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik Mau ini dulu atau mau lanjutnya? Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya dia warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu Bu. Ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu. Terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham. Siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahu mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham. Dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya, langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk.
Di tergugat itu, Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirapura itu hanya itu, Pak. Gitu. Dijelaskan dulu ya masalah itu. Kalau Ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi, Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Tadinya pas saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Kuswara itu saudara Pak. Nah, oke. Itu ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot Oleh Didi Kuswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Kuswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah, oleh oleh jaringan polusi mafia tanah sering bukan ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia menyebutkan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan, Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan Kuswara. juga. Ini kan AJB. ini kan segini, Bu. Ini kan begini. Nah, ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi, Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa terus diomongin. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Kuswara dijual. Ya dijual nih, Bu. Ya. Ya dijual, ya dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Didi Kuswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya. Entar ada itu. Kita jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama yang membeli dong harusnya. ini penjual, Bu. Itu, Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga bentar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini, itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013
ketika keluarga 2016. bahkan ada kalau ada yang buat mundur Pak 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke pengadilan agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirapuan Dago Elos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Bu, maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. warga di sana itu di mana Pak? Mas. Oke, Dago Elos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri sudah ada pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum Yang tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Kampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihaknya. Namanya para pihak namanya Pak. Bapak yang akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, diiniin cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meldi Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini serius ini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya kan, atas nama penjual. Maaf, koreksi ya penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya membeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Elos. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Elos. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin
Mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, ini beneran. Ini tantangannya tadi ya, yang video tuh. 2, 3. Ya, tantangan ini punya saya deh Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah, kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Ya nanti Pak udah itu, ya itu gimana Pak? Cepi Pak, Cepi. Ketemu nggak? Cepi ya. Saya atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Suryadi. Oke. Nah, Jadi ini Komisaris PT Batu Nunggal. Ya. Coba tanggal berapa itu? tanggal 5 Mei 1992. Terus SAM 5 Mei ya? ya, Ini siapa Bu? nama pemegang hak justru Ismail Tanjung. Ini tanggal berapa Bu? 30 September 1992. September sama Mei duluan mana Ibu? Ya Mei Bu. Mei Pak. Ya. Berarti Justru atas nama ini di beliau. kemarin. Hmm. Oh, ini. Kelihatan ya? Itu Pak Arif kok dipulangin. Bingung saya teh. Bapak kan punya penyidik. Ya kan? Pak Arif, Pak Brigjen Arif kenapa dipulangin? Saya tuh bingung. Ya udah, saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Tanya lapor ke DPR, gubernur, Iya. ya. Kirim surat ke sana. Surat ke Pak Arif. Saya udah lihat Bapak. Dengan jadwalnya. Jadi kalau pembelaan di sidang kan, saya masyarakat adat di sini, saya udah turun temurun, saya ditunjukin batasnya oleh bapak saya. Ternyata itu keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya 1 halaman. mana Pak suratnya? Wah, dari kopiin surat BPN, coba. Ini tadi kadang teh. Atau kita lanjut dulu atau Pak supaya nanti kami juga suatu menyusunnya nggak. ingat tadi cerita saya tadi. Dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa. Kenapa Pak? Kita kan bicara riwayat dulu. Tapi Pak kalau dicari di Google, Dago Elos yang ada di Google. Ya itu mah udah dimanipulasi. Ini makanya saya nggak ada. Siapa itu Brigjen Arif kirim surat ke saya. Bilang Bapak tolong direvisi isi. Saya datangin ke sana. Ada ditemuin Bapak kirim suratnya ke BPN Bandung. Wah, nggak berani saya kumpul di sini. kenapa Pak? Tahun 2010 saya udah bikin surat. Kok Muller kok enak? Bikin surat terima, dia ngasih jawaban. Saya bikin surat banyak ini serba pulang. Sama BPN. Alasan mereka apa Pak waktu itu? Sorry Pak, tahun berapa tadi Pak? 2010 ya? 2010, karena ada Bu. Ya itu, saya kan. Jawaban mereka apa, Pak? Nggak ada Itu jawaban? kan udah tahu dia. Ayo kita kumpul gitu, ayo pasukan kita kumpul yuk. Alasan dari BPN waktu itu apa Pak? Bapak, ini tolong dicek. Apakah ini punya Pemkot Bandung, ataukah punya gubernur, ataukah punya sana Sama itu siapa? pusat, pemerintah Pemerintah pusat. pusat. Oke. Hmm. Terus? Ya kan? Gimana? Kenapa jadi Bapak yang harus ngecek kan? Iya. Harusnya Badan Pertahanan Nasional dong bisa ngecek. Dan lainnya lagi itu, Serius itu kalimatnya begitu ke Pak Yaman? iya, lebih kurangnya. Dan lainnya lagi itu,
Maka coba aja koordinasi sama Pak Asep Makmun. Apa hubungannya saya dengan Asep Makmun? Itu jabatan BPN. Warga-warga saya, ya kan? Muller juga kemarin ini dibikin, apa hubungannya? Kok tahu BPN bahwa ini Asep Makmun? Itu jadi pertanyaan Pak, kenapa BPN lebih tahu nama Asep Makmun dibanding warga-warga yang lain? Ini ada apa? Konteksnya tahun 2010, ya 2010. Posisi Pak Asep Makmun itu apa Pak posisinya? Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan. Koordinator pertanahan Dago Elos. Koordinator pertanahan Dago Elos. Itu Pak, posisi apa Pak itu? Posisi yang ditunjuk sama BPN, posisi. Tapi tadi saya kasih uraian bahwa ini udah dirancang untuk ini ada tokoh masyarakat adat dikasih peranan lah Bibi ya. Ini ada Dikasih peranan oleh siapa menurut Bapak? tadi ada unsur jadi oligarkinya. Makanya itu juga jadi sempat pertanyaan Pak. Kami sempat tanya ke beberapa pihak termasuk LBH, ada Asep Makmun pernah dengar atau tidak. Jadi saya mau dapat gambaran dari Bapak. Kenapa ini menjadi tokoh, sepertinya kalau dari gambaran Bapak ya, karena saya nggak hadir dan hanya bisa baca dari berkas-berkas yang ada. Kenapa Asep Makmun menjadi tokoh sentral menurut Bapak? Bahkan tadi judulnya apa? Koordinator pertanahan di sini. Ya. Berarti di sini itu maksud Bapak Dago Elos dan Kari Cirapuan ya? Memang ngurusin warga-warga saya. Enggak. Asep Makmun itu dari koordinator pertanahan Dago Elos saja waktu itu. Harusnya kan begitu. Tapi waktu Bapak 2010 ke BPN, Bapak diminta koordinasi. Ya kan? Nah itu dasar Pak Asep Makmun menjadi koordinator pertanahan itu apa Pak ya? Ini tadi 2002 itu kan 1992 Iwan Suryadi PT Batu Mugal datang ke sini. Sini kamu jual tanah ke saya ya, ntar sertifikatnya buat kamu. Ya kan? Itu. Iwan Ismail Tanjung, sini kamu. Kamu jual tanah ke saya ya, ntar dibikinin sama notaris Meldi Nathaniel. Ntar sertifikatnya atas nama kamu ya. Ini bawa bilang tadi ya, ada AJB, disuruh sertifikatnya dikasih ke penjual. Kita atur-atur ya, itu ini nggak tahu saya bilang, ini dugaan saya Bu ya. Saya yang menjelaskan lebih kurangnya kalau di sandiwara kayak gitu lah. Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, berjauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dago Elos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Jadi seolah-olah yang digugat Muller itu Dago Elos. Bukan, tidak termasuk Cirapuan. Seolah-olah termasuk Cirapuan. Yang digugat si Muller itu selatan sampai utara. Yang Bapak bilang tadi 2 hektar. Objeknya 2 hektar. 6,3. 6,3 hektar. Ibu paham kan 6,3 sama 6,9? 6,3 sama 6,9 enggak Pak? Enggak Pak? Gimana hitungannya Enggak. dari Bapak, versi Bapak? 6,3 itu gugatan Muller. Sementara Burhan Milton, kamu siapa? Kamu digugat sama Muller ya? Ayo, saya gabung sebagai penggugat intervensi, artinya dia sepihak dengan tergugat. Ingat, dengan tergugat. Ingat Bapak? Dalam hal ini warga ya? Hah? Dalam hal ini warga ya? Penggugat kalau gitu Pak. Kelompok keempat. Warga, kelompok keempat. Asep Makmun tanda Jadi tangan. 6,9. Asep Makmun tanda tangan bahwa semua para tergugat adalah penggarap Burhan Milton di Egenom Perponding 442. Sementara Muller ngegugat 3. ya, dia menghadapinya dengan 4 buah Perponding. Ya, jadi dia nagih tanah 6,3 hektar
Raminten bilang seolah-olah ya Bu ya, Ini penggambaran aja nih, Penggambaran aja ilustrasi. tanah 6,9 hektar itu punya saya dikasih hibah. Ujung pangkalnya ya memang ke pabrik tegel Simongan, kedua-duanya sama, ya kan? Dari sini udah nggak masuk akal ya, saya jelasin lagi. Raminten, kamu kok aneh kamu teh? Kamu belum digugat, kenapa siap-siap lebih dulu? Nah itu pertanyaannya, menurut Bapak kenapa? Kan saya dari awal juga nggak pernah ngejelasin adanya gugatan Muller. Saya ngejelasin kolusi mafia tanah saling gugat. Nggak pernah. Nggak pernah saya bilang gugatan Muller. Bukan gugatan Muller, kolusi mafia tanah saling gugat. Muller kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi tergugat Bu Raminten siap lebih dulu. Tanggal 1 Juni Tahun 2016, silakan periksa di sini. Dia memberi kuasa, ada mungkin menolak. Pak Iman bilang, enggak masuk sidang mah 2017 si Raminten mah. Ya masuk sidang mah 2017, sementara bukannya banyak masalah pertahanan loh ya. Itu tadi Pak, saya kan kalau bicara ke depan, ayo kita bicara ke depan ya kan? 2007 itu kan udah saya ajak bicara ke depan, Pak, tentukan batasnya. Mana Dago Elos, mana Kampung Cirapua. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya udah melihat gelagat ini mau dirubah jadi Dago Elos dengan adanya PBB 2015 itu. yang tadi Bapak bilang tahun 2022 baru mulainya. Ya, 2022, 2022 ke atas. 2002 ke atas gitu ya. ya. Ini jauh sebelum itu persiapannya ya. Iya. Nah, kenapa saya ngelawannya 2007 Pasca. hidung ini? Kebetulan atas rahmat Allah itu tahu sama saya. Apa yang mana? Jadi laporan pembayaran PBB itu mungkin keselip atau apa, keterima saya. Nah ini nih, normalnya kayak gini Bu. Kelurahan terima laporan pembayaran, ya kan? Pak Lurah, nah, ini bahasa saya ya Bu, Ibu terjemahin gitu. Pak Lurah, ini laporan buat warga Bapak. Ini Pak ya, tolong kasihin ke warga Bapak. Sama kelurahan dikasihin ke RW, sama RW dikasihin ke RT. Begitu itu ada PBB 15.000 meter. Ada oh, ini gimana ini? Ini saya konfirmasi ke Pak Lurah. Ini kasihin di mana? Saya konfirmasi itu bersangkutan. Saya periksa berkas-berkas itu tadi. Ada Pak Riki Suara, terus sama Aput benar ya. betul. Nah, itu saya mau minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhan sama Dago Elos. Karena kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan. Karena yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Ini sebenarnya gimana tuh Pak? Ini gini, sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Enggak. Oh ya. Oke. Banyak jengmatnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau gimana nih? Boleh. Dijawab dulu pertanyaan saya tadi soal Dago Elos sama Cirapuhan itu Oh, gimana sih Dago Pak? Elos sama Cirapuhan ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ya, baik-baik. Setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk kelurahan Coglong. Ingat? Atau maaf, saya salah. Desa Coglong. Jadi ini tadi Blok Dago. Ini
blok Dago. Cirapuan ini Blok termasuk Dago. Dago. Ini semua. Ya. Dago Los sama Cirapuan blok Dago. Dan begitu blok Dago ini, blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia blok Dago ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibenying. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga kampung Cirapuan ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada, Bu. Sejak sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Asep Makmur. Jadi bapaknya Asep Makmur itu tinggal di sini, Cirapuan nomor 33. Cirapuan nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 60-an ya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela Insidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela Insidentil. Ya. Nah, setelah itu dia pindah ke sana, sementara bapaknya di sini. Ini Cirapuan nomor 33. Setelah dia pindah ke sana itu kemana Pak? Dago Los. Nah, di situ ada istilah Dago Los itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirapuan sama Dago Elos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti petanya. Ya, ini Dago Los. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, deketin ke layar nih Pak. Nih. ini Dago Los ya. Yang area sini. Ya, ini Dago Los. Ini Cirapuan. Habis itu sekitar 1984 setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres di sini. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebingnya, inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya, lebih kurang cuma 1%. Maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat adat. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Anda ditanya sama saya, di sidang disebutkan dia pesan. Ya, Karena masuk di tergugat. Ada namanya. Dia bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirapuan ya Pak. Saya 182. 180.
itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa, Pak? Oleh ini kita bukan mengungkap masalah itunya, tapi di mana hak masyarakat Cirapuhan dituduh bayar 10 juta. 42 tadi. Dua ya. Ini pembunuhan. Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih. Ini Pak ya. Ya, Bu. Didi Ini Kuswara. rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya, dengan katakan kondisi darurat nih Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak Yaman minta tanda tangan. 2012 Bu ya. Ini 2012 ya. 2010 sampai 2012. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Hmm. Dalam rangka apa Bapak minta Dalam waktu itu? 2012. Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Nah, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Muler enggak. Bentar, masih panjang Muler mah. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 udah minta tanda tangan. Ada kesepakatan ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu. Sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 Ya, kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar. ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5.940 tahun 1999 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin, betul ya? Apud Sukendar. Apud Sukendar. Ya. Nama Bapak nggak ada, saya lihat itu kenapa Pak? Ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak? Jadi ini Bu. Ini nggak ada di Tamulan, ini nggak ada. Dari mindset awalnya, gugatan Muller itu nggak ada. Yang ada itu polusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu polusi itu gitu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di Pengadilan Negeri Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau Nah, gitu. gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini kan dibagi sama PPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1, pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Gimana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu ntar dikasih. Jadi nama itunya itu Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi. Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak, nama-nama penggugatnya makanya. Bu, nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi
untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, saya buka ya. Hmm. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali, Pak. Kalau kami klik Itu di ya kan direk- hapus. Nah, makanya ini saya jelaskan. kalau kami klik, Pak, di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya, Mas. Nah, iya makanya ini saya ingin. Kalau di situ saya nggak bisa. Nggak bisa. Apa bedanya, Pak, antara Nggak bisa. Ntar putusan saya pengadilan ini udah acak-acakan itu, Bu. putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, Enggak, acak-acakan. MA sama Udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini kolusi mafia tanah. coba Ini. gimana, Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pemilihan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah, ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. Satu nggak paham riwayat, Angga gimana? Angga, air pribumi sana siapa? Yang bisa jawab. Siapa sana itu di mana? Dago Elos. Hah? Angga koordinator warga dengan gadget saya atas nama Ismail Tanjung itu bukan karangan saya, tapi memang diberikan oleh ini kepada saya untuk menagih tanahnya Iwan Surjadi. Oke. Saya maju kamu, Aisyah jualan 1. Berarti Itu juga saya udah kebaca. Berarti patut diduga ya, Pak. Apa ini teh? Patut diduga ya sekarang warga yang lagi panik itu tidak tahu bahwa ada mafia ini, tidak tahu sama sekali soal permainan ini. Itu tadi siapa dia? Siapa dia dan posisinya di mana dia? Dia apakah bisa terhubung dengan masyarakat adat? Atau tidak? Kalau apakah dia masuk ke penggelapan Kampung Cirapuan sebagai Dago Elos yang menghasilkan tanda? Ciri-cirinya salah satunya PBB-nya itu 2002 ke sana itu masalah. Ingat Bu ya, tahun pembayaran awal loh. Tahun pembayaran awal. Mana PBB? Ini lah, itu namanya bukan mengungkap masalah itunya, tapi gimana tangga masyarakat Cirapuhan dibunuh bayar 10 juta. 42 kan. 2 ya. Ini pembunuhan dan Ini kayaknya Pak Didi Kuswara nih. Ini Pak ya. Ya, Bu. Didi Ini Kuswara. rangkap 7 loh, Bu. Ini adalah berkas. Saya ini ya dengan kata lain kondisi darurat nih, Bu ya. Esok atau lusa saya akan perang. Nah, saya minta tanda tangan. Saya udah paham. Pak yang meminta tanda tangan 2012, Bu ya. ini 2012 ya. 2010 sampai 2012. Bapak minta tanda tangan nih, manual nih, nulis satu-satu. Hmm. Dalam rangka apa Bapak minta Dalam- waktu 2012? Saya udah paham bahwa mafia tanah ada di sini. Saya udah kirim surat ke Lurah Dago tahun 2007 tuh saya kirim surat ke Pak Sambuli. Nah, tolong ditentukan batas. Apa yang bikin Bapak nih? Kalau yang dilihat itu kan keluarga Muller ini kan baru gugat itu Pak 2016 ke Pengadilan Negeri. Mulai enggak? Bentar, masih panjang mulai mah. Bapak kok udah bisa mulai 2007 itu tahunnya udah mulai ada mafia tanah itu? Gimana ceritanya Pak? Sampai ini tahun berapa tadi Pak? Tadi tahun 2012 sudah minta tanda tangan. Ada kesepakatan, ini ada kesepakatan warga. Dilawan 6,9 hektar Bu, sedangkan ini coba Ibu ini berapa Ibu? Luas 10.000 ya? Lebih kurang 10.000 meter persegi. Lebih kurang 10.000 meter. Dilawan dengan 69.000 Ya, kan? Benar? 9.000 karena 6,9 Berarti kan hektar. ada sisanya. Kalau damai berarti gimana? Iya 4, sekian hektar ya. Berbagi kan? Berbagi kan? Ya kan? Berbagi antara yang sengketa itu ya. Betul. Di itu ada berkas lagi saya sebutkan 5
1940. Tahun 1999, 5.940 meter dilawan dengan 69.000. Kok bisa berubah-berubah? Otomatis kan berbagi. Sementara saya yang nggak tergugat, otomatis kan saya nggak bisa mempertahankan hak saya. Nah, tahun 2016 Bapak nggak jadi tergugat itu di sini hanya ada nama Dede Koswara, hanya ada nama siapa satu lagi Pak? Banyak. Apudin, betul ya? Apud Supendar. Supendar. Apud Supendar. Ya. Bapak, nama Bapak nggak ada, saya lihat itu kenapa Pak? Ah, ini. Ini cuma 1%. Bapak nggak diajak. Jadi ini Bu. Ini nggak ada di Batamur, ini nggak ada. Dari mention awalnya, gugatan gugat itu nggak ada. Yang ada itu polusi mafia tanah saling gugat. Iya. Kalau gugatan itu saya menggugat Anda, tapi kalau polisi, gimana yuk kita kerjasama? Kamu saya gugat ya, gitu. Itu polusi itu gitu Bu. Ya, kamu saya gugat, ya. Kamu bikin daftar siapa aja yang digugat. Pak Yaman, kalau dengar penjelasan Pak Yaman berarti nama-nama tergugat yang di pengadilan di Bandung itu semua bagian dari mafia tanah dong kalau gitu. Gini, itu terbagi beberapa. Saya membagi secara globalnya, ini kan dibagi sama PPN. Saya membagi secara globalnya dulu 4. Pembelaan terdiri dari 4 hal. 1, pembelaan kantor pos. Ya. Kedua, pembelaan terminal Dago. Ketiga, pembelaan Mina Saragi. Mina Saragi di sebelah mana Pak? Gimana? Di sebelah mana? Ntar ada tergugat itu ntar dikasih. Jadi nama itunya itu Mina ya. Saragi, Mina atau Saragi. Kami punya nama-namanya kami udah ngambil di download tuh Pak, nama-nama penggugatnya makanya. Nggak ada Bu, nggak ada. Harus dari PN negeri Bu. Oh. Jadi kalau itu nggak bisa, nggak akan bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi untuk mengungkap fakta ini harus dari yang putusan pengadilan. Nah, masalahnya di Direktori Putusan Mahkamah Agung Pak, Ya. itu hanya ada pengadilan tinggi, saya buka ya. Pengadilan tinggi banding, putusan kasasi sama putusan peninjauan kembali Pak. Kalau kami klik di hapus. Nah, makanya ini saya jelaskan. kalau kami klik Pak di Direktori Putusan Mahkamah Agung nggak ada filenya. Nggak lengkap kan? Nggak ada filenya malah. Nah, iya makanya ini saya iniin. Kalau di situ saya nggak bisa. Apa bedanya Pak antara putusan saya pengadilan ini udah acak-acakan itu Bu. di putusan pengadilan tinggi sama pengadilan kasasi, MA sama udah acak-acakan. Saya bisa ngejelasin bahwa ini polusi mafia tanah. Coba gimana Pak? Udah gitu kan? Itu tadi pembelaan kan 3 kan? Ya kan? 1 lagi ya, 4 ya. Inilah, disinilah ya kelompok jaringan mafia tanah. Ya, terbagi lagi. Ada 2. 1 nggak paham riwayat, enggak gimana? Enggak, pribumi sana siapa? Siapa sana itu di mana? Dago Elos? Enggak, koordinator warga dengan mau ini dulu Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak nih? Posisinya dia warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu. Kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu? Bukan nama Bapak? Bukan gitu. Ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu. Terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham. Siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahulah mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham. Dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, berputus. Maksudnya, langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya mau saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Apud
yang masuk Ah. di tergugat itu, Pak? Pak ini Soalnya kalau kita lihat itu di Cirapura itu hanya itu, Pak. Gitu. jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau Ini udah keluar kan? Ya. Ini udah keluar kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi, Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman itu ibunya namanya. Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Yang tadinya Pak Saidin, Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Kuswara itu saudara Iman. Nah, oke. Tadi tetap ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diserobot Oleh Didi Kuswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Kuswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah oleh oleh jaringan polusi mafia tanah saling bukan ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Jadi yang diinginkan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan, Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Kuswara. Ini kan AJB. ini kan segini, Bu. Ini kan begini. Nah, ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi, Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa terus apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Kuswara itu dijual. Ya dijual Ibu? Ya. Ya dijual, ya dijual ke Ibu Iwan Surjadi, Didi Kuswara, dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel, ya kan? Entar ada itu. Akta jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama yang membeli dong harusnya. ini penjual, Bu. Itu, Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari itu ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013
ketika keluarga 2016. bahkan ada kalau ada buat mundur Pak 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke pengadilan agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Belos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000, sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu. Jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Maka maka wakil warga di sini Bu, wakil di sana. warga di sana itu di mana Pak? Dago Elos. Oke, Dago Elos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri. Sudah pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum tadi kriterianya tadi yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Ceti, itu Pak Dirman kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, masuk ke Cikampung Cirebon Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihaknya. Namanya para pihak namanya Pak. Bapak yang akan ikut. Jadi ini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus diisi Bu ya Bu ya, ini cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak. Soalnya kan itu notaris Pak di mulutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya, atas nama penjual. Maaf, koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Elos. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirebon ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Elos. Itu di atas tergugat 232 Ceti. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin
Ada yang- Mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya. 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, ini beneran. Ini. Ini mana tadi ya? Yang beliau tuh. 2, 3. Ya, tantangin punya saya deh Pak. Yang udah fotokopi kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalau ini susah ngacak-ngacak juga ibu aja biasanya makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu ya nanti udah Oke, ya, gimana Pak Cepi Pak Cepi? ketemu nggak Cepi ya? masyarakat adat menduga-duga oh ternyata ini pabrik tegel Simongan Muler nggak ada ya pabrik tegel Simongan dasarnya si Muler juga pabrik tegel Simongan kan Termasuk BPN ya Pak? BPN juga Simungan juga ya? BPN? ya BPN Simongan deh awalnya aja lah kan saya bilang Menteri Luar Negeri tolong keluarkan surat bahwa Egendom 3742 nggak benar, Egendom 6467 nggak benar karena pribumi lebih dulu. Berarti ini perang posisinya. Sementara Egendom itu harus dikasihkan dalam posisi damai. Saya orang Belanda, saya belajar memang Bu ya. Misalkan gitu, ibu orang pribumi. Ya, ibu orang pribumi, yuk kita sama-sama berdekatan. Kita sama-sama yuk ngurus surat Egendom. Nah, seolah gitu kan? Sementara Egendomnya seolah gitu kan ya? Kalau bukan Egendom, ini tanah saya gitu kan? Ya kan? Egendomnya seolah-olah masa perdamaian gitu kan? Sementara Nawisan, leluhurnya Pak Lukman itu di sini leluhur ke-6 itu makanya ada di sini. Itu yang saya katakan. Hitung-hitungan dulu itu 1800 itu 2 kali. 2 kali digusur awalnya di PMI. Jadi dia di sini didatangkan oleh Belanda sebelumnya. Nawisan keluarganya atau bapaknya itu tadi disuruh ngebangun rel. Ditempatkan di sini. Begitu ada Kenil masuk ke Cimahi tahun 1900-an lah Kenil masuk ke Cimahi. Simongan ikut Kenil. Maksudnya ini bukan nggak tahu jadi tentara, pokoknya mah begitu dia kan. Saya Simongan nih mau buat pabrik tegel di sini. Kamu apa sana aja. Ini tanah saya nih, kamu pantas sana. Tuh, ya kan? Itu di PMI. Leluhurnya Pak Lukman itu tadi, Lukman, nah ini, Lukman. Saya ini langsung ke yang hidupnya ya Bu. Apa saya Bu? Alhamdulillah Lukman bin Uwis Omah. Saya nggak nyebut bapaknya karena saya sebut yang leluhurnya ya. Bin Uwis Omah, binti Rokayah, binti Tama, bin Neoko, binti Nawisan. Kemarin saya ituin Ahmad ya, Ahmad bin Mardasik. Ada itu makam Ahmad bin Mardasik, dia nggak akan nyambung. Tapi di DNA, di tes DNA akan nyambung. Kenapa? Karena ada Nawisan. Apa kaitannya? Ahmad itu cucunya Nawisan. Tapi Nawisan itu punya Neoko anaknya. Habis itu Ahmad itu dari Iyam. Itu. Oke. Ini ada mana dia? Oke. Nah ini Bapak berarti lagi menjelaskan silsilah dari warga-warga. Balik lagi ke Belanda tadi Bu. Ya kan? Itu ke sini. Biasalah. Kampung Cirapuhan ini tadi. Ya. Sementara Simongan di sini, kantor pos ke sini. Jadi Bu tadi di Kantor pos itu berarti udah masuk Dagoelos ya? Ya, batas Itu akhir. Simongannya. Batas akhir. Jadi gini. Terminal Dago Ya. di sini. Ingat ya? Perhatiin sini. Kantor pos ini. Gimana ini Bu? Lihat perhatiin posisinya Bu. Habis itu. Itu agak naik maksudnya ya, bukan bikin Ya. agak naik soalnya ya. Nah, inilah kenapa kok ada 2 Egendom. Habis itu tambah lagi sini.
itu? Ini 3742. Jadi kampung Cirapuan itu 3742. Habis itu ini 6467. Sekali lagi saya tegaskan, terminal Dago aja ini belum bisa jadi sah. Ini ada di PMI, digusur suruh sana. Oke, ayo buktiin. Aduh, Pak bisa Pak, mohon maaf. Berarti pabrik tegel Singgongan aja, 2 genop ya. 3740, 3741. 3742 jelas-jelas sah. Apa Pak? Jelas-jelas nggak sah. Karena Makamnya ada di sini. Bisa dibuktikan makamnya ada di Egendom itu. Berarti Egendom itu nggak sah. Ya kan? Ya kan? Berarti kan makamnya itu disuratin kan? Boleh dikatakan gitu. Kalau bahasa sekarang kan makamnya itu disuratin gitu kan, disertifikatkan. Berarti kan nggak sah, Bu. Jadi makam leluhurnya kan disuratin. Nggak disuratin maksudnya di egendomkan gitu loh, Bu. Nggak? Makamnya itu tertulis tahun berapa Pak? Bapak sempat kirim ke saya fotonya. Saya yang menemukan. Alhamdulillah. Itu Saya cari berkas-berkas. Kaitannya ini siapa saya tanya. Memang nggak ada tulisannya. Tapi saya pernah lihat Ahmad bin Mardasik bin Nawisan berdoa di makam itu. Saya tanya itu siapa? Kakeknya. Tapi orang-orang nggak tahu siapa nama kakeknya. Habis itu saya cari berkas-berkas. Saya cari berkas-berkas jual beli antara Suratman dengan Rahman Hadi Saputra Tahun 1995. Rahman Hadi Saputra putranya Ewung putranya Nawisan. Artinya Ewung itu saudaranya Neopo. Ewung itu saudaranya Eyong ibunya Ahmad tadi. Nah, dari sini ujung yang saya ketahui Nawisan itu. Jadi supaya clear Pak, berarti Nawisan itu posisinya adalah apa Pak kalau sebutan di sini Pak Nawisan itu? Leluhur masyarakat ada ini yang di sininya. Di Ya itu yang Cirapuhan. Di Cirapuhan ya Pak? Itu tadi yang saya ceritain. Dia di PMI bersama saudaranya atau bapaknya atau pribumi lainnya disuruh bikin rel. Pak, cerita soal silsilah leluhur ini Bapak sempat persidangan ya 2016? Enggak. Sama sekali Bapak nggak diajak? Enggak. Dan kita masuk ke legislatif sama eksekutif, Bu. Enggak. Bapak di pengadilan, saya ini dulu di pengadilan. Enggak. Jadi Bapak tuh menyurati eksekutif, legislatif, saya lihat ada surat ke gubernur, ke DPR dan lain-lain. Karena Bapak benar-benar sama sekali nggak dilibatkan dan nggak terlibat di tahun 2016. Itu ntar kita bahas masalah permainan catur. Ibu ya, kita lanjutin tadi ya, Bu ya. Ini di sini kan? 3740, 3741, 3742, 6467. Kita balik lagi. Pribumi nggak tahu masalah Egendom. Dia cuma ngasih keterangan. Oh, ternyata gitu ya Egendom. Berarti tanah leluhur saya dulu disuratin ya. Tahu nggak? Gitu ya. Panggil balik ke poin awal tadi. Nah ini udah mulai bingung atau ngerti? Jadi persoalan silsilah ini yang jadi pertanyaan saya tadi Pak. Bapak kan tadi punya catatan soal silsilah. Soal silsilah. Itu tidak sama sekali dibuka di muka sidang bahwa nggak masuk sidang. Jadi itu tadi kan saya bilang bahwa sidang itu tergugat sama penggugat itu 4 kelompok. Yang kelompok yang keempat nih dicurigai. Dicurigai kenapa? Mafia tanah saling gugat. Maksudnya dia sama dia. Gitu, bongkang. Emang kelompok 1, 2, dan 3? Jadi saya tadi kan merumuskan, Bu. Yang digugat itu rumusan globalnya orang yang lemah.
lemah dalam gini, Secara finansial. finansial. Kedua, Lemah dalam pembelaan, berarti nggak tahu masalah sejarah. Ya, jadi terminal Dago itu pembelaan apa adanya. Wah, saya gini loh, saya gini loh. Nah, kedua, kantor pos, pembelaan itu apa adanya. Saya gini loh, berdasarkan berkas ini. Ketiga, Nina, nomor 88, tergugat 88. Ntar dicek di pembelaan. Ya, Nina itu juga apa adanya. apa adanya itu dalam arti tidak tahu apa-apa soal berkas. Maksudnya gini loh Bu, saya itu tahun 2000-an itu udah gini. Jadi lebih saya polos lah Bu, polos. Bina Kampung Dago Elos, Kelurahan Dago, Kecamatan Cuma, selanjutnya disebut sebagai Ntar di pembelaannya loh Bu. Kita lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu. Nih supaya agak runut Pak, nih soal Nina nih. Itu dulu empat golongan ini dulu. Ini polos ini dalam arti nggak tahu apa-apa. Bukan. Kelihatannya juga nggak kong kali kong gitu ya mungkin. Oke. Dan lainnya lagi. Dan tadi kan saya katakan kalau nggak lemah, nggak juga. Cuma nggak tahu lagi, saya ini nggak tahu lagi kalau dalam teori saya Itu akan gitu. nomor apa? Akan nomor berapa Pak yang dematch? Gimana? Akan nomor berapa dematch? Itu 3742. 3742 berarti yang bawah yang di bawah sama Raminten ya? Nih, hah? Oh, 3742. Yang nggak digugat sekuler itu makam. Oh. Itu yang saya teriak di kalau di situ. Berarti itu yang termasuk yang dibuat sama Mula. Dematch ini. Ya. Oke. Terus Ya, itu nggak digugat. Jadi Pak Gitanya nggak digugat, objeknya masuk dalam gugatan. Kayak saya ini nih Bu, orangnya nggak ditantang, tapi tanah saya diambil gitu. Tapi waktu itu Pak Yaman, sini kamu. Itu tanah saya ya. Wah, nggak bisa. Nah, Bapak tahu dari mana saya dematch? tulis surat ke Menkum dan Menko Polkam. Nah, kalau dematch Tapi itu itu bapak siapa tuh? siapa Pak? Mahfud MD. Mahfud MD. Udah Udah nggak jadi Menko Polhukam sekarang. Ntar dipelajari kapan? Saya juga udah kirim surat. Udah ganti menteri Pak sekarang. Hah? Udah ganti. Nah, Menteri. Semangat Pak Nusron Wahid. sekarang itu kepala BPN Menko tuh. Polhukam. Hah? Sekarang kepala BPN tuh Pak Nusron Wahid Pak. Nah ini Bapak harusnya teriaknya di situ. Tapi yang jadi masalah, saya kirim surat dibalas enggak? Enggak ya, banyak yang enggak ya Pak? Banyak yang enggak balas ya? Alhamdulillah itu dibalas. Yang mana? Pak Brigjen Arif itu tadi BPN. Yang lainnya? Zaman ini, alhamdulillah jempol. Yang Dibalas. lainnya enggak? Cuma tetap aja jawabannya Anda harus koreksi ini. Berkasnya dikasihin. Di situ udah kelihatan kalau mau meriksa AJT sama ini dijual. Sementara sertifikat jadinya atas nama penjual, harusnya pembeli. Itu aja udah kejanggalan, itu aja juga pidana. Ya enggak? Itu aja juga aneh. Ya kan? Ya udah, kalau nggak mau dipidana, saya juga seneng. Saya masuk ke legislatif sama eksekutif aja. Makanya dengan Bapak berjuangnya di Tadi situ. saya teriak-teriak, Pak Panglima, peran tertinggi Republik Indonesia, tolong bantu saya. Gitu. Makanya tadi saya sempat Kalau nanya. Panglima tertinggi Republik Indonesia kan kewenangan dia. Belum tentu ada rakyat Indonesia panggil gitu, ya kan? DPR mau ini, kenapa kamu ngasih tanah ke Pak Yaman? Kenapa kamu ngasih hadiah ini? Saya minta hadiah, minta ini, minta itu. Ini dia manggil saya terus. BPN dikirimin surat jawabannya itu, DPR dikirim surat jawab seolah-olah waiting list. Kan bingung waiting list sampai kapan gitu? Gubernur, wali kota Pak. Hah? Kok nggak ada jawaban? Bapak udah ngirim juga ke gubernur.
Ibu, tanda terima segitu banyak. Mana lihat? Coba Pak? ya. Ada Pak suara terus sama Akut benar ya. betul. Hmm. Nah, itu saya mau minta penjelasan dulu Ya. antara Cirapuhan sama Dago Elos sekarang kan selama ini dari tahun 2016 mungkin sampai pada saat sidang Pak Muller saudara itu kemudian divonis kemarin penipuan kan yang paling muncul itu justru hanya Dago Elos ya. Hah, Ini sebenarnya gimana tuh Pak? ini gini, Hmm. sebenarnya kalau saya Kalau maskernya dibuka boleh nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Oke. Banyak geng masnya. Jadi pada awalnya ini kita mulai dari zaman Belanda atau di mana nih? Boleh. Nah, Dijawab dulu pertanyaan tadi sama Dago Elos sama Cirapuhan itu Oh, gimana sih Dago Pak? Elos sama Cirapuhan ya. Jadi Dago Elos itu adanya itu sekitar setelah Indonesia merdeka. Ya, baik-baik. Setelah Indonesia merdeka. Dan menurut beberapa saksi, dia bukan termasuk kelurahan Coblong. Ingat? Atau maaf, saya ralat. Desa Coblong. Hmm. Jadi ini tadi Blok Dago. Ini Blok Dago. Cirapuhan ini. Blok Termasuk Dago. Dago. Ini semua. Ya. Dago loh sama Cirapuhan Blok Dago. Dan begitu Blok Dago ini, Blok Dago ya, Desa Coblong. Cirapuhan ini masyarakat adat sejak 1800-an. Nah, setelah Indonesia merdeka, dia Blok Dago ya, Kecamatan Coblong. Setelah itu Desa Dago, habis itu Kecamatan Cibengi. Nah, setelah itu Dago ini tadi bukan blok, tapi kelurahan. Nah, jadi kita warga kampung Cirapuhan ini pernah mengalami sebagai warga Desa Coblong. Sementara Dago Elos nggak pernah mengalami warga Desa Coblong. Ya. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ, setelah adanya TPA, sebelum penggalian pasir kan TPA, ada masyarakat baru pendatang sebenarnya. Datang ke sini karena waktu itu pemerintah mengizinkan buat mengelola tanah di sini atau gimana Pak ceritanya? Dari awalnya udah ada, Bu. Sebelum Belanda itu ada. Nah, salah satu pendatang itu bernama Syekh Makmur. Jadi bapaknya Syekh Makmur itu tinggal di sini, Cirapuhan nomor 33. Cirapuhan nomor 33. Ya, lebih kurang 10 meter dari rumahnya. 10 meter. Ya kan? Nah, setelah itu tahun 60-an ya, benar. Tapi beberapa saksi menyatakan bahwa dia tidak dilahirkan di sini. Sementara di sidang menyatakan saya kelahiran di sini. Ya. Pernah baca sidangnya? Kalau baca sidangnya iya Pak, tapi nama Pak Asep Makmur itu kan nggak masuk ke tergugat ya Pak? Tergugat nomor 2 dan pembela Isidentil. Tergugat nomor 2 ya? Ya, pembela Isidentil. Ya. Nah, setelah itu dia akan pindah ke sana. Sementara bapaknya di sini. Ini Cirapuhan nomor 33. Setelah dia pindah ke sana. Pindah ke sana itu kemana Pak? Dago Elos. Nah, di situ ada istilah Dago Elos itu. Sebentar nih, karena belum tentu semua orang tahu dan bisa punya gambaran nih antara Cirapuhan sama Dago Elos itu berjarak berapa sih Pak? Ya. Nanti kami tunjukin juga nanti petanya. Ya, ini Dago Elos. Jadi Bisa ditunjukin sebentar Pak, saat deketin ke layar nih Pak. Nih. ini Dago Elos ya. Yang area sini. Ya, ini Dago Elos. Ini Cirapuhan. Habis itu sekitar 1900
setelah ditutupnya TPA ini, ya kan? Setelah ditutupnya TPA, pemerintah membuat program yang namanya Pasar Impres. Di sini Terminal Dago, di sini Pasar Impres atau kantor pos. Nah, di belakang kantor pos dan di belakang Terminal Dago itulah warga Dago Elos. Ingat, warga Dago Elos pendatang. Sementara di tebing nyata inilah warga Dago Elos ada. Warga Dago Elos ada. Saya membuat video atau semacamnya lebih kurang cuma 1%, maksimal 10% bila mana ada pernikahan. Jadi yang tergugat itu 1% dari masyarakat ada. Sekitar 1% ya itu. Kemarin saudara Angga ditanya sama saya, di sidang disebutkan dia ya, Karena masuk di tergugat, ada namanya. Ada bilang dia warga saya. Ada dituliskan tadi dua nama di Cirapungan ya Pak. Saya 182. Oh, 42. Maaf ya saya kalah itu, Ya. Itu yang meninggal itu ya. Itu pembunuhan. Pembunuhan apa, Pak? Pembunuhan. Oleh siapa Pak? Oleh PK Dagolos. Nah itu saya korelasikan dengan Dua berapa Pak tadi? 23. 232. CP Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Sumatera Selatan disebut sebagai tergugat CCX berapa lah ya 232. Ini Kemudian ada CP ini lagi. ini Ada 2 CP Pak? ini itu tadi yang saya katakan, yang satunya 2 CP ini. Dijual ke Pak Dirman 232 233. Jadi alamat yang ada di Dagolos ya. ini dijual ke Pak Dirman tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi, satunya 233. Cepi 25215A. Ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Ntar kita jelasin lagi Bu. Ini kan kok belanjanya yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirapungan di rumah jadi Dagolos. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirapungan menjadi Dago Elos waktu itu, waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Gitu maksudnya ya? Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Ditantang dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang gitu-gitu? Dagolos. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirapungan masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah begini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak gini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini,
Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa ibu ikut serta. Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 bayar? 2003 saya duga. Karena saya juga ibunya hidup ke 2002 tadi. Nah, jadi ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga Dikondisikan. sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa ibu digituin? Ntar kalau ibu dilawan kan ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum Lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Intigrahan, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos. Itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran, jadi pelarian lagi gitu. Nah, Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. warga Cirapuhan, sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana itu, Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah, harusnya tuh warga Cirapuhan dong, Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuhan. Tapi pindah ke sana. ke sana. Pindahnya pindah domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? Secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya ditutupi bakatnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak, keterangan dia itu membaca surat BPN yang itu yang disalahgunakan, Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya satu halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak bisa. Jadi kopiin surat BPN, coba. Ini tadi kadang teh. Atau kita lanjut dulu atau? Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya nggak loncat-loncat. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, Nih, ini yang disalahgunakan. Ini buat pembentukan jaringan mafia tanah ini. ini adalah apa Pak? Cuma saya punya Ini salinannya. Saya cuma punya satu halaman kayak itu, jadi mungkin berita acaranya beda. 1908 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Ya. Gubernur Daerah Jawa Barat. Nah, Memorial Lurah Dago. Bersama ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Nah, yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita
mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Aput Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Nah, ini Udin S ya, udah golos ya. Nah, terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudinta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudinta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi? Ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudinta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudinta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudinta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi, diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01.
Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya, lagi ya itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami, dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa. Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sengketa tanah Dago ini ada gejala-gejala esensi masuknya pihak-pihak yang tak jelas, yang lebih identik pada langkah-langkah premanisme. Terus ada pernyataan dari Asep Makmun. Ini sebenarnya bukan sengketa, tapi disengketakan. Ini bukan masalah, tapi dipermasalahkan. Kami Muhammad Baski Yaman menjelaskan yang jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab akan adanya masalah, akan adanya sengketa. Rumah ini SHM 80 meter ya. Kalau kita meneliti masalah sejarah,
inilah pemilik aslinya. Inilah ahli waris Tommy Rokaya binti Tama bin Okoh binti Nawisan. Yang jadi pokoknya, siapa yang bertanggung jawab atas SHM 80 meter. Terus selanjutnya ini ada SHM Iwan Surjadi garis miring Ismail Tanjung seluas 868 meter dan 270 meter atas nama Dede Koswara garis miring Iwan Surjadi. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab? Dan ini juga Masjid Al-Hikmah, siapa yang bertanggung jawab mewakafkan? Adapun korelasinya dengan konflik sengketa tanah Dago ini masuk dalam persidangan atas nama Dede Koswara, diduga kuat seolah-olah diberi peranan sebagai masyarakat adat. Adapun Ismail Tanjung, sebagaimana diketahui, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya. Ini di selatan, tengah, ini utara. Itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos. Ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah, itu yang digelapkan. Nah, itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke Dedi M. Saad. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.